Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih mengenai huruf-huruf yang menidakkan. Jadi kemarin huruf yang menidakkan itu ada namanya huruf jazam. Nah, dia dalam arti menidakkan tapi menjazamkan atau mematikan akhir ya. Akhir fil mudhari yang tunggal. Itu lam sama lamma. Sudah berlalu. Kemudian yang kedua ada lagi dalam arti menidakkan yaitu lan, tapi tidak dimatikannya, cuma menasabkan fi'il mudhari, membuat baris di atas, tanda baris atasnya mansubnya adalah patah. Juga sudah berlalu dengan contoh. Nah, cuma contoh-contohnya ini yang perlu diulang ya, perlu diulang-ulang. Nah, ini dia pelajaran kita pada malam ini. Lan, lam, lamma, atau lamma, lam, lan. Nah, kemarin sudah banyak kita lihat contoh penggunaan menidakkan lan sama lam. Nah, sekarang contoh kata menidakkan lamma, lam, lan yang masuk pada fi'il mudhari dalam kurung, hukum asal fi'il mudhari dalam bentuk tunggal marfu dengan dhammah, itu hukumnya itu. Jadi hukum fi'il mudhari itu marfu, baris depan dia yang bentuk tunggal ya. Akan tetapi masuk kata menidakkan berubah. Dia sebenarnya baris depan tapi masuk kata menidakkan berubah. Nah, ini dia masih berulang kata lan. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 80 ya. Coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba baca tanpa lagu tapi lancar bacanya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Pakai lagu namanya itu. Terus? Iya kan terserah lah. Ya enggak apa-apa. Kul adhazat at-takhaztum. Ini at-takhaz. Kul atakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallahu falai itu tasdid apa enggak? Hah? Falan yukhlifallah ha? Kenapa fa'ilnya lah ini? Hah? Fa'ilnya nih. Fa'il Tahu dari itu fa'il dari mana? Hah? Tahu itu fa'il dari mana? Yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, jadi maksudnya kalau baca nggak pakai lagu begini aja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan. Qul attakhastum 'indallahi 'ahda
Fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Nah, jadi membaca lancar bisa, pakai nyanyi pun bisa. Wa qalu Ya, itu kan yang penting tadi permintaan membaca baris kan? Baca baris satu atau iya, sama? ini kan karena nggak pakai baris. Kalau Iya, sudah enggak kok belagu, mau enggak, kan yang penting barisnya batu. iya. Jadi kita ingin jalannya dua, pakai nyanyi boleh, kemudian pakai biasa boleh. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Hakaza. Walakin akan tetapi kalau kita ingin pakai apa dengan senandung wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, sekarang mana pelajaran kita ini sudah dikasih tanda kuning-kuning itu. Jadi lan ini masuk ke apa ini? Tamas sana ya. Tamas sana masuk ke sini dia. Lan huruf apa namanya? Huruf nafi. Tapi menasabkan, nah gitu ya. Lan huruf nafi, arti nafi itu kan menidakkan, tapi menasabkan fiil mudhari. Nah, ini. Yang kalau lam huruf apa namanya? Huruf nafi tapi menjazamkan fiil mudhari. Nah, gitu ya. Jadi ini tamassa fiil apa ini? Tamassa bukan nanya. Nah itu lain dhamir yang terkait dengan fiil ya. Kalau tamassa apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Jadi kalau fiil mudhari asalnya apa itu asal fiil madinya? Masa'a. Masa'a. Masa saja. Masa. Kan berarti sudah 3 huruf itu. Kalau dibuka sinnya itu berarti masasa. Masasa. Kan begitu jadi masasa. Jadi aslinya masasa lalu digabung massa. Massa mudhari'nya menjadi yamussu atau di sini karena fa'ilnya nanti bisa dicari ya tamus. Nah, jadi ini asalnya massa yamassu gitu ya. Massa yamassu. Jadi massa menjadi tamassu ya. Tapi ditukar menjadi tamassa tidak tamassu. Massa yamassu. Kenapa dia baris di atas ini sinnya terakhir? Karena kena lan. Karena ada lan. Itu lihat dia. Itulah pelajaran. Itu pelajarannya. Lalu di sini damir ya kan damir ini. Fungsinya jadi apa ini? Maf'ul. Iya, maf'ul. Mana fa'il dari tamassa? An-nur. An-nur. Ya. An-naru. An-naru. An-naru ini baru neraka ini. An-naru. Jadi kalau diterjemahkan wa dan qalu fi'il madi ya, fa'ilnya hum atau waw ini. Wa qalu dan menjawab atau berkatalah mereka. Ini merekanya mereka yang tidak percaya bahwa ada hari akhirat ya. Mereka pokoknya yang membantah. Diulang oleh Allah disampaikan ke Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Kalau jumlah mulai dari
lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudatan. Sampai sini. Ini namanya kalau sesudah qala di sini atau kul, pokoknya asal kata lah. Berarti ini seolah-olah sini tanda kutip. Nah, kalau bahasa Arab namanya qaul maqal. Jadi ini makalahnya. Kata yang dikatakan mereka. Gitu ya. Apa kata mereka? Lan tamassanan nar. Lan seperti kemarin tidak akan. Tidak akan. Tamassa menyentuh. Atau kalau sini karena sini api membakar lah. Jadi atau kalau aslinya massa menyentuh. Tidak akan menyentuh terhadap kami, kata orang ini. Tidak akan menyentuh atau tidak akan mengena terhadap kami apa yang tidak mengenai, tidak menyentuh neraka. Neraka yang engkau katakan itu kami tidak mau dibakarnya atau tidak kena kami. Illa kecuali, ini istisna ya, kan sudah batal juga istisnanya, cuma masih berlaku. Sebenarnya ini jadi juga menjadi apa? Ya memang diistisnakan bisa juga, tapi bisa juga dua menjadi maf'ul ya. Jadi tidak akan menyentuh terhadap kami neraka itu katanya kecuali ayaman bentuk. Ini kan di atas ya, menjadi maf'ul atau menjadi istisna dari sini. Ayaman ini bentuk jamak taksir. Apa bentuk tunggalnya itu? Kalau ayam. Yaum. Kalau yaum 1 hari. Kalau yaumani 2. Kalau mulai 3 hari selanjutnya, maka ayam. Cuma dikasih ayaman karena dia menjadi istisna hukum istisna di atas. Jadi beberapa hari. Kalau makdudah, di sini mau dikasih baris 2 di atas, ini tidak mau dia. Coba tes. Ya biasanya asal ta ini payah ke atasnya. Ya. Mau ya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Lihat keadaan apanya. Nah, makdudatan jadi apa fungsinya? Makdudah. Makdudatan. Maf'ul. Bentuknya bentuk isim maf'ul. Kalau bentuknya tetap bangun kata ini berbentuk isim maf'ul perempuan. Kalau laki-lakinya kan makdudun. Ini makdudah. Makdudun, makdudani, makduduna, makdudatun, makdudatani, makdudat. Cuma fungsi kata-kata ini untuk kemari jadi apa ini? Menjadi sifat dari ayam. Menjadi naat dari ayam. Ayam ini kan jamak taksir, tidak berakal. Maka dipakai tunggal muannas perempuan sifatnya. Jadi gitu ya. Makdudah berarti berbilang atau menurut hitungan. Jadi kalau diterjemahkan, mereka menjawab atau berkata, kata mereka, tidak akan menyentuh terhadap kami neraka ini atau neraka itu yang engkau ceritakan itu Muhammad, kecuali, berarti kecuali nanti kami hanya kena sentuh atau dibakar di neraka beberapa hari tertentu atau beberapa hari yang dibilang. Ada yang mengatakan 3 hari, kata itu 6 hari paling-paling. Itu hebatnya orang-orang yang tidak percaya dahulu, entah sekarang nggak tahu lah ya. Tapi jadi, percaya juga, ini kan ada seketik karena. Iya, maksudnya percaya dia disentuh tapi nggak lama. Sedangkan bilang kan masuk neraka selama-lama. Dia mengatakan hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Alasan mereka begini. Karena di dalam akhirat itu kan 1 hari kana miqdaru alfasanah mimma ta'uddun. Ya, untuk 1 hari di akhirat atau di neraka atau di surga itu, kalau di dunia berapa lamanya? 1000. Jadi mereka itu dihitungnya paling umurnya 100 lebih atau taruhlah 300 umurnya.
Kalau 300 kan berarti ataupun sampai 1000, gitu hitungannya. Jadi hanya beberapa hari saja gitu. Itu ya, itu keingkaran atau ketidakpercayaan orang dahulu ya. Jadi Sampai dibilang, sini pun ada kali. ya, ini ya nggak tahu lah, tapi begitu caranya. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Begitu beraninya mereka mengatakan tidak akan menyentuh terhadap kami neraka itu kecuali beberapa hari tertentu saja yang dihitung ma'dudah ya. Jadi karena itu datang lagi disuruh oleh Allah. Kul bentuk apa? Filmat amar. Amar. Kalau qalu Qalu fil madi. fil madi. Kalau yaqulu, Fil mudari. Dari kalau qaulan, masdar. qaulan masdar. Masdar. Kalau qailun, Isim fa'il. ya isim fa'il. Kalau maqulun, Isim Maf'ul. maf'ul. ya atau makalah. Sama itu, ya. Makalah. Ya itu. Itu yang dipelajari cucu opung itu. Qala yaqulu qaulan, lah kancang. Ya. Jadi kul fil amar, mana fa'il daripada kul? Wa. Anta. Kata. Mana fa'il daripada qalu? Kul apa qalu? Qalu ini Oh, gua. Hah? Hum. Hum. Aluhum. Ya, hum. Ya dengan diputar-putar seperti itu kan untuk Kursornya mas di kul. oh gitu. Ada sebabnya karena pintu berbunyi, rupanya sudah pulang yang dari rumah sakit sebentar aja. Baru mulai sudah pulang ya. Kul. Nah, sekarang ini lagi katakan Muhammad, kalau mereka mengatakan kami hanya berapa hari saja di neraka, katakan Muhammad. Nah, At-takhastum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu. Gitu. Jadi ini kata bertanya ya. Ya. Sebenarnya dia at-takhastum ya. Apakah kamu telah mengambil at-takhastum? Apakah kamu telah mengambil, ini bentuk apa ini? Takhastum. Fi'il Fil madi. Madi. Ya, fa'ilnya mana? Antum. Antum. Apakah kamu telah ada mengambil di sisi Allah, di samping Allah, ada kamu taken kontrak gitu di sisi Allah? Ahda ini janji, satu janji. Jadi sudah ada berjanji Allah dengan kamu bahwa kamu hanya disiksa beberapa hari. Ada keterangan begitu. Lalu falan, nah ini pelajaran kita yang kedua. Maka tidak akan yukhlifa, menyalahi, mengingkari Allah fa'ilnya. Lalu tidak menyalahi Allah ahdahu, ini maf'ulnya, janjinya. Oh, jadi kalau begitu ada kamu berjanji dengan Allah bahwa memang kamu disiksa hanya beberapa hari, lalu Allah itu menepati janji, ada janji begitu. Coba katakan sama orang itu begitu Muhammad. Jadi ini nggak perlu perdebatan, cuma isinya itu hanya dibuat-buat mereka saja, bahwa mereka itu tidak ada janji sebenarnya. Ya, ini kalau ada janji gitulah. Ini tidak ada. Jadi ini pelajarannya, jangan lupa. Kenapa baris di atas pada hukum asalnya di ini kan yukhlifu. Kenapa menjadi yukhlifa? Karena ada lan. Nah, yukhlifa ini pasif atau aktif? Aktif. Ya, aktif. Karena ini di bawah. Kalau andai kata misalnya yukhlafa atau yukhlafu, berarti dia adalah pasif. Maka yukhlafu apa artinya, Pak? Yukhlifu itu apa arti? Menyalahi. Menyalahi. Ya, maka tidak akan menyalahi
Allah ahdahu akan janjinya. Nah, ya kalau begitu ya Allah tidak menyalahi janji kalau ada janji. Nah, kan gitu. Kalau sudah ada berjanji kan Allah tidak menyalahi janji. Misalnya ada keterangan bahwa orang-orang tertentu hanya disiksa beberapa hari gitu. Nah, tentu nggak ada. Itu hanya dibuat-buat. Nah, ini ataf ya. Atau. Nah, jadi ini jumlah ini diatafkan ke sini. Takuluna fi'il mudhari. Mana fa'il? Antum. Antum ya. Atau kamu mengatakan, kesimpulannya itu kalau tidak ada janji berarti kamu mengatakan Allah atas Allah akan sesuatu, ini mausul tapi jadi maf'ul. Atau kamu mengucap atau berkata atas Allah akan sesuatu la ta'lamun. La nafi ta'lamun fil mudhari yang tidak kamu ketahui. Jadi kamu buat-buat. Nah, itulah. Memang bahasa yang disampaikan Allah ke Nabi Muhammad untuk mensekak orang yang tidak percaya itu memang padat. Jadi kalau begitu ada janji dengan Allah ya memang Allah nggak nyalahi janji, ada janji nggak. Jadi pertanyaan di sini adalah ingkari namanya. Jadi bertanya tapi menunjukkan keingkaran orang itu. Oh kalau begitu ada kamu janji ya sehingga janji itu kan nggak disalahi Allah ataupun kamu buat-buat saja padahal nggak ada keterangan untuk itu. Ya, itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu mendakwahi atau mengajak manusia supaya yakin kepada Allah yang tidak ada bisa dibayangkan, yang tidak bisa dibuat bentuknya. Jadi seluruhnya alam ini ciptaan Allah, Allah bukanlah alam. Mengajak itulah Nabi Muhammad. Payah orang untuk menerima. Ya, jadi itu makanya ke Nabi Muhammad sudah disebutkan juga tugas engkau hanyalah mengajak, yang memotivasi, mendorong ya gitu aja ya. Terus ayat berikut muncul lagi lam ya. Berulang-ulang supaya mantap dia. Apa bacanya nih? Coba. Alam ta'lam. Mati dia. Pelajarannya nih, kenapa mati ta'lam? Karena ketemu lam. Ya, karena ada lam. Aslinya memang ta'lamu. Mana fa'il ta'lam? Anta. Ya, anta ya. Jadi alam ta'lam, itu maka anna di sini. Jadi jumlah ini maf'ul sebenarnya kemarin. Nah, kalau inna jadi awal kalimat dia. Cuma ini pokok kalimat annallaha alallah Allahi kulli syai' hanyalah jar majrur mudhaf ilaih, dia menerangkan Allah ini. Kabar dari Allah ini adalah qadirun. Nah, itu maka qadirun. Jadi aslinya kalau andai kata tidak pakai anna dia Allahu ala kulli syai'in qadirun. Allahu ala kulli syai'in qadirun. Masuk annallaha ala kulli syai'in qadirun. Kenapa Allah jadinya? Padahal dia mubtada. Karena ketemu anna. Ya karena bertemu. Kabarnya adalah qadirun. Kalau andai kata ini berandai ya, kalau dimasukkan misalnya ganti anna ini kana di sini bagaimana? Coba sampai sini. Cuma Allah. Kalau kana enggak seperti anna, ini biasa dia. Kana Allahu. Gitu. Coba terus. Kana Allahu ala kulli syai'in qadirun. Di sini qadiran. Dia masuk ke khabar kana. Predikat. Predikat dari kana. Itu bedanya anna dan saudaranya dengan kana dan saudaranya. Dia punya saudara nih. Si anna ini inna dan saudaranya kerjanya ini dibuatnya baris yang mulanya baris depan jadi baris atas. Tapi pokok kalimat. Tapi kalau si kana dan saudaranya pula yang dikerjainya ini aturan qadirun ditukar menjadi qadiran. Itu maka kalau mengaji di pesantren kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Ya. Jadi memang kita dulu waktu belajar dulu nggak juga lancar, tapi makin hari makin lancar, apalagi sampai sekarang diulang-ulang tambah ngerti. Apa artinya itu? Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir? Adakah tidak? Atau adakah Mengetahui engkau.
Ya, adakah tidak mengetahui engkau? Apa itu? Sesungguhnya Allah. Allah. Jadi ini sering diterjemahkan pakai akan gitu nih. Adakah tidak mengetahui engkau akan bahwa sesungguhnya Allah Allah atas segala sesuatu? sesuatu Bagaimana? Sangat, mengetahui. ya sangat kali qadir, sangat kuasa. Maha Kalau kuasa. alim ya tuh. Jadi ini potongan dari ayat apa namanya yang mungkin menganggap dia menentukan, tapi Allah yang sangat berkuasa. Sama kita sekarang ini. Kapan gempa kalau kita tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian kalaupun ada terjadi gempa, berapa yang terjadi? Atau kapan kita meninggal? Nggak tahu. Apa yang terjadi masa depan? Ya perkira-perkiraan aja. Yang pastinya nggak tahu. Nah itu makanya, apakah tidak sadar manusia itu bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa? Gitu caranya. Jadi ada pun yang diberikan Allah kepada kita hanya dimanfaatkan menurut yang baik, ya ikhtiar-ikhtiar. Tapi bagaimana kesudahannya, Allah lah yang tahu. Ya, jadi malah 50.000 tahun ya, 50.000 tahun, 55.000 tahun, atau 50 ya 50 tahun. Apa tuh? Setiap kita ini sebelum kita jadikan 50 tahun, 50.000 tahun, 50 tahun ya, 50 tahun sebelum kita dijadikan, kan sudah diterangkan itu. Sudah ada dibuat ya an-nabra'ah, cuma belakangan hanya tinggal menjalankan saja. Nabrak, kalau saya bilang hanya tinggal menabrakkannya saya bilang. Jadi ini ta'lam ya pelajaran. Ini satu lagi. Coba. Mana? Alam ta'lam Annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirun. Nasirin. Nasirin. Jadi ini jangan kita tertipu dari kalau lana jenis kan nasiro jadinya. Tapi ini bukan rupanya. Dia adalah karena diatapkan jadi nasirin diatapkan ke walid. Duni ini sama dengan la jadinya artinya. Jadi ini ma-nya la. Manapi nih. Jangan diartikan seperti ma yang ma mausul ya. Jadi ini masih ayat di surah Al-Baqarah ini. Saya ini 107 sama-sama 107. Ini entah 106 ke 107 terbuat 107. Pokoknya dekat-dekat ini. Beriring. Alam ta'lam, adakah tidak sadar, tidak tahu, belum sampai ilmu akan bahwa sesungguhnya Allah lahu, miliknya saja, lahu. Aturannya ini kan ini dibaca mulkus samawati, ini jadi mubtada ini sebenarnya, mudhaf ini. Ini kabar. Jadi mulkus samawati wal ardi lahu. Gitu. Tapi sekarang ditekankan, didahulukan dia supaya penekanannya akan bahwa sesungguhnya Allah. Maksudnya begini. Ini kan pokok kalimat. Ini kabar. Terus lahu ini di belakang. Annallaha mulkus samawati wal ard lah. Tapi sekarang dahulukan lahnya. Annallaha lahu. Annallaha lahu. Bahwa sesungguhnya Allah miliknya saja kekuasaan di langit, seluruh langit, dan kekuasaan di bumi. Sadarkah manusia? Sekarang coba kita merenung-renungi ya. Sadarkah kita bahwa yang berkuasa di langit dan bumi hanya Allah? Kadang sadar, kadang tidak. Kadang sadar, kadang tidak. Sadarlah. Ya, untuk sekarang dijawab tentu sadar. Tapi kadang-kadang dalam praktek hari-hari kan nggak sadar. Itu maka sering saya katakan apapun pekerjaan kita harus di belakang. Di belakang itu maksudnya yang terkemuka, yang di muka adalah Allah. Maksudnya Allah yang tahu. Jadi apapun
Kemana? Itu maka dipakai insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau sudah selesai, jangan insya Allah pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kalau sudah selesai apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai menurut yang direncanakan. Biasanya alhamdulillahnya beda tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala Kulihat. Ya ala nikmati atau kafah. Kalau enggak salah saya, kalau enggak begitu sesuai dengan rencana, alhamdulillah likaunin, entah apa itu. Pokoknya ada itu. Alhamdulillah kulihal. Ala kulli hal, gitu aja. Jadi maksudnya misalnya enggak sesuai dengan rencana. Bagaimana kabarnya? Kata alhamdulillah likulli hal. Jadi alhamdulillah menurut apa adanya. Gitu. Tapi kalau menurut pas rencana atau Alhamdulillah. ala tatimma ni'mati, boleh macam itu, ada hadisnya nanti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kan hadis kan pas itu. Kalau sesuai dengan rencana, alhamdulillah. Tapi kalau enggak sesuai dengan rencana, ada tambahnya. Tapi orang jarang pula membaca alhamdulillah semua. Misalnya ditemukan barang itu enggak jadi, dibaca orang pula alhamdulillah, kan gitu. Wah, ikulah ndak batu lagi. Wah, ndak batu juga. Alhamdulillah model gitu. Itu makanya kalau ada misalnya kita baca selain daripada misalnya kan ada orang meninggal sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah itu baca alhamdulillah. Orang mungkin merasa heran itu. Padahal itu betul. Ya. Ya, misalnya kita mau berangkat, sudah itu lah jadi payahnya alhamdulillah, indah jadi itu. Alhamdulillah enggak jadi juga. Lah jadi payahnya alhamdulillah lain. Kan itu. Mau dibawa orang misalnya kita makan ke restoran. Rupa tengah jalan enggak ada dah. Tanya orang lain jadi payah makan restoran. Alhamdulillah lain enggak. Jadi makan tuh tapi yang membayar enggak mau piti. Bayar sendiri. Ya, tapi alhamdulillah juga tadi. Itu makanya kalau rajin membaca alhamdulillah hebat sebenarnya. Berarti kesadarannya sangat tinggi. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Apa yang terjadi, alhamdulillah. Kan gitu. Dia tahu bahasa apa itu annalahu mulkus samawati wal ard, itu isinya. Baru wa ma lakum min dunillahi, wa ma lakum min dunillahi mi wali wala nasir. Dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah, dari penolong, dari wali. Pak. Duni itu dari apa? Duni. Duni selain. Min duni. Ya, dari selain. Jadi min dari, duni selain. Itu asal kata dari apa? Asal katanya dari apa? Itu maka serumpun dengan dana. Jadi duni itu artinya lain. Jadi itu maka berdekatan dengan duni, berarti kurang. Ya, maka dunia itu pun begitu dia. Jadi selain dari dunia Allah, berarti selain Allah. Jadi Allah yang cukup. Itu maka ada pertanyaan tadi belum dijawab, bari itu nanti dijawab. So bari itu artinya bara'at itu artinya lepas, bersih. Jadi kalau Ibrahim mengatakan mula kan saya menyembah bintang hilang, dia nggak suka. Nampak bulan hilang, nggak suka. Matahari nampak, wah ini Tuhan. Setelah matahari hilang. Terus dia mengatakan ana bariun. Jadi aku berlepas diri dari apa yang kamu puja. Jadi itu makanya kalau bariun itu pengertiannya nggak ada ikut campur orang lain. Itu makanya ada bahasanya itu. Tapi ya lama kalau sebenarnya. Banyak bendara kata, tapi yang bagus kita mau mencari lisanul Arab. Ya. Kalau dulu munjid, sekarang yang bagusnya dicari lisanul Arab. Kalau munjid itu dia penekanannya ke bahasa apa? Perjalanan, maksudnya berbentuk wisata, ya. Tapi kalau lisanul Arab penekanannya ke menguatkan Al-Qur'an. Jadi min dunillah. Ya, min dunillah miwali. Min dari. Jadi malakum tidak ada bagi kamu hai manusia dari selain Allah menjadi apa? Dari wali. Wali artinya yang mengendalikan. Dan begitu juga tidak ada bagi kamu. Berarti terulang ini, tidak ada bagi kamu bagi manusia, diulang mahnya ini, tidak ada selain dari Allah yang menjadi nasir. Nasir itu arti sigat mubalaghah yang sangat-sangat menolong.
Jadi kita ini mulai bangun sampai tidur lagi, bangun sampai bekerja lagi, sampai kemanapun tetap pertolongannya. Jadi hanya pertolongan Allah. Cuma ini yang disebut tadi. Misalnya pergi kantor selamat, sampai di kantor bang selamat, aden santiang boto, aden santiang membohonda, Alhamdulillah. gitu ya. Jadi selalu lagi sampai di sini alhamdulillah. Berarti sadar dia kekuasaan milik Allah. Misalnya tidak sampai juga, sampainya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini pelajarannya yang inti adalah alam ta'lam, alam ta'lam. Ya, pengertiannya pakai ini ingkari ini. Artinya karena ingkarnya manusia. Jadi maka dibuat pertanyaan istifham ingkarian. Istifham itu menuntut pengertian atau paham, tapi ingkari, tanda keingkaran. Jadi isinya di sini adalah sadarlah hai manusia bahwa Allah sangat berkuasa dan berkuasa dari langit dan di bumi. Kalau kita kan hanya ibaratnya ulat-ulat yang bergerak-gerak kecil saja ini. Itu yang perlu ditanamkan dalam jiwa, jadi sehingga ada ketundukan ya. Jadi dengan ketundukan jiwa biasanya kurang itu makanya bisa jadi obat dia, syifaul lima fis sudur, sehingga bisa menjadi obat dalam batin, menjadi obat kepada tubuh, jadi stabil ya. Terus sedikit lagi, baru bertemu lama ya, ini dia, coba. Am hasibtum An tadkhulul jannah. Ini kan fi'il ini. Jannatu. Fi'il fa'il, maf'ul ini. Jannata. Tadkhulul jannata. Terus baru pelajaran kita ini. Walamma Ya'lam. Ini aslinya ya'lam, tapi karena Allah ada lam mati, maka dikasih baris bawah. Inilah pelajaran yang lamma. ya'lamillahi. Walamma ya'lamil. Jangan walamma ya'lamil. La. Ha. Lahu. Lahu lah. Tentu jadi fa'il dari ya'lam. Ya'lam. Walamma ya'lamillahu, jadi hu ya. Walladzi. Allazina ya, allazina jahadu minkum. Wa ya'lam. Ya'lam. Di sini wa ya'lamas. Wa ya'lamas sabirin. Sabirina. Ya, coba kita bahas dulu. Am berarti ini adalah huruf ataf ya. Hasibtum bentuk apa hasibtum? Hasibtum fil madi. Ya, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Antum. Antum. An belum belajar. Ini huruf nasab juga ini. Saudara dari silan ini, tapi dia kan menasabkan menghilangkan nun, aslinya tadkhuluna ini. Bentuk banyak tadkhuluna. Mulanya tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Dihapuskannya nun. Ini huruf nasab. Jadi kalau Ustadz di pesantren dulu huruf nasab sekian langsung. Kalau sekarang dibagi orang pula dengan jalan bahasanya yang menafikan ini. Ada yang jadi nasab, ada jazam. Kalau dulu enggak, huruf nasab sekian, ini masuk ke ini. Kalau masuk ke sini, ini hilang. Kalau ini di atas, gitu. Isinya itu juga putar-putar ya. Cuma penyajinya beda-beda. Jadi antadkhulu, bahwa, ini bahwa ya. Belum belajar kita nih. Atau supaya bahwa masuk kamu. Ini asli tadkhuluna fa'ilnya antum, jannata jadi maf'ul. Kalau ini ta mungkin nggak mau dikasih baris di atas, sudah dicoba ya. Lihat ya. Kan nggak mau dia. Kalau diulang lagi bulat keluar lagi itu. Bulat. Gitu Nggak, jadinya. kurang geser kayaknya, kurang. Coba. Ulang le. Hapus. Walaupun digeser, kemana digeser? Geser ke kanan. Ke sini geser. Enggak. Tadi tuh. Geser ke sini. Di sini lagi. Enggak. Dia putih tadi tidak mepet lah. Tadi tuh mungkin berjarak. Itu yang lain ya punya baris. Enggak, memang ke sini. Di sini nggak bisa di tengah, itu nggak mau. Kalau nggak dekat sini, kalau kemari. Kalau di sini misalnya dikasih pada atas. Mau dia. Tapi enggak di atas dia lagi.
agak berjarak sedikit. Jarak sedikit. Antara Karena lagi COVID, jaga jarak. Social distancing. tapi kalau didekatkan, ini dia, lihat sudah sering itu. Jadi bisa gitu jadinya. Jadi tanda berhenti jadinya situ. Itu mungkin perlu kita belajar kepada orang lebih pandai bagaimana caranya. Nanti tanya si Hombing. Jadi di sini apakah mengira hisapkan perkiraan ini fi'il madiyah hasiba. Kalau waktu belum nyambung tum jadi hasibah hasibu. Jadi hasibtum hasibtum ya. Apakah menurut perhitungan kamu antadkhulu bahwa kamu akan memasuki surga itu? Jadi pengertiannya menurut dugaan kamu masuk surga itu mudah. Gitu jadinya. Jadi karena ada orang dulu menganggap masuk surga itu mudah tuh. Walamma, wa ini padahal. Hanya wawnya bukan waw atap ini waw hal. Alang pelajaran kisahnya lama, arti lama belum. Belum. Jadi kalau lam tidak, kalau lama belum. Jadi lamma ya'lam. Lamma ya'lam. Mati, tapi karena Allah di sini mati pula dikasih baris bawah dia. Lamma ya'lamillahu. Ini kalau hu kan fa'il dari ya'lam ya. Itu fa'ilnya. Itu kan pas di atasnya. Padahal belum mengetahui Allah. Sebenarnya ini memerlukan tafsiran juga ini. Masa nggak tahu Allah? Tapi ini terjemahnya begitu. Padahal belum mengetahui Allah. Baru ini maf'ulnya. Orang-orang akan orang-orang yang berjuang di antara mereka, di antara kamu. Orang-orang yang berjuang di antara kamu. Allazina jahadu minkum. Padahal belum tahu Allah siapa sebenarnya yang berjuang di antara kamu. Dan berarti diulang lagi sini. Berarti diulang sini lama. Dan belum tahu pula Allah orang-orang yang sabar. Kalau dilihat terjemahnya nanti itu. Jadi ini yang pelajaran Ustadz pula yang payah. Kok di sini kok dipakai kok kalau memang diatapkan ya'lam ini kok enggak ya'lamis sabirun, ya'lamis sabirin. Kok pergi ke atas dikasihnya? Kok di sini kok ke bawah? Bagaimana caranya tuh? Diputar-putar mencari kemanapun dicari belum ada yang jawab atau kita nggak pandai. Ya. Jadi ini sebenarnya mati juga ini. Ya. Jadi pengertiannya walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lam. Jadi diulang lagi kali walamma ya'lamillahu sabirin. Walamma ya'lamillahu as-sabirin. Sabirin ini jelas jadi maf'ul, aslinya adalah sabirun. Jadi ini dalam surah Ali Imran ya, Ali Imran. Coba nanti 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga begitu mudah padahal belum mengetahui Allah, orang-orang yang berjuang, yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Jadi pengertiannya kalau diartikan masa Allah nggak tahu, sudah tahu sebenarnya membalikkan atau menempalakkan kepada kita. Kamu kan tahu sendiri apakah benar-benar kamu berjuang atau berjihad atau benar kamu sabar. Jadi kamu sendiri sudah tahu. Jadi bagaimanapun nanti tuntutan atau keinginan kita sudah tahu. Misalnya ditanya orang, misalnya kan sama ujian, enggak lulus saya. Alah, kamu kan tahu sendiri nggak lulus ya. Kan bisa kamu rasakan berapa soal kamu bisa jawab, berapa enggak. Nah, itulah maka enggak lulusnya. Ataupun ya saya enggak dapat ini ya kan tahu mutu kamu bekerja itu kan begitu. Jadi itu makanya pengertiannya kalau dilihat pun nanti tafsir begitu apanya itu. Masa enggak tahu Allah? Belum dikerjakan sudah tahu Allah. Dari sini pengertiannya itu. Jadi lamma ya'lamillah. Belum. Ya. Dua kalimat lagi. Apa ini? Ini tidak ini masih ada masih panjang ya. Tapi sampai ini aja lah. Apa ini? Lamma yadkhulil. Lamma yadkhul aslinya. Lamma yadkhulil. Jadi khulil jadinya. Lamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ya, fi qulubikum. Sampai situ. Jadi belum, ini ada ayat, ini orang Arab Badui nih mengatakan dulu kepada Rasulullah, Ustaz lupa di mana letak ayatnya nih ya.
mereka mengatakan kami telah beriman katanya kepada Rasulullah. Turun ayat. Sebenarnya kamu masih Islam. Islam itu artinya tunduk. Tunduk itu pengertiannya begini. Kondisi yang membuat begitu nurut dia. Ya, tapi sebenarnya enggak nurut dalam hatinya. Cuma karena lingkungan Terpaksa keadaan. ya terpaksa keadaan, paksalah. Tapi itu maka kata Allah kamu sebenarnya belum itu ini. Jadi lama belum masuk ada. Imanu jadi gunanya. Ayo cepat imanu. Imanu sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il dari yadkhul. Jadi belum masuk iman. Belum masuk iman pada hati kamu. Jadi iman itu belum sebenarnya beriman. Orang Arab Badui itu yang ada sama dia hanyalah kepatuhan. Ya, mungkin karena mau dapat sembako atau dapat patuh-patuh salah di dalam. Jadi lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Satu lagi Lama. ini bahasa Arab. Sianu mana? Katanya. Dijawab orang. Lamma yasil Zaid. Aina Zaid? Aina Zaid? Si Zaid ini si Zaid. Kalau Ustaz mengaji dulu, yang contoh doraba Zaidun juga, yang ja'a Zaidun juga, begitu kawaidnya. Ketawa kita kadang-kadang. Contoh si Zaid, ya, yang menjadi sifat si Zaid, yang disifati si Zaid, pokoknya menjadi maf'ul Zaid. Pokoknya buku itu si Zaid semua contohnya. Jadi lamma yasil Zaidun ila huna. Belum yasilu fil mudhari, yasil ya, mati. Ini mati. Karena dia nyambung-nyambung. Jadi lamma yasil. Yasil fil mudhari. Mana fil madinya? Bisa enggak mencari seperti yang sudah? Sholah. Sholah. Kalau sholah kan berganda lamnya. Sholah. Sholah. Pakai huruf penyakit di mukanya. Wasala. Jadi kalau wasala ditukar menjadi mudhari menjadi yausalu atau yausilu. Dihilangkanlah waw itu. Sama wajaba menjadi yajibu. Wa'ada ya'idu ya. Jadi lamma yasil Zaidun ilahuna. Belum sampai wesel kan? Belum sampai si Zaid. Zaid jadi apa si Zaid? Si Zaid itu jadi fa'il. Ya, Fa'il. Ya, jadi fa'il daripada itu. Jadi belum sampai si Zaid ke sini. Itu lama. Ini rupanya untuk apa ini? Untuk penutup. Ini kan masuk kita besok 3 lagi. Coba. Ini lam ya. Lam afham au afhamu. Apa itu? Afham. Ya. Afham. Paham. Kan mana fa'il afham? Anta. Aku. Ana. Apa ini kira-kira artinya? Lam afham au afhamu. Tidak paham. Aku atau paham aku. Lam afham au afhamu. Coba jawab. Tidak paham aku atau paham aku. Afhamu. Coba ini lagi. Lama nafham au nafhamu. Coba jawab. Nafhamu. Insyaallah. Lama nafham au nafhamu. Belum paham kami atau paham kami? Naam. Nafham naam. La lam afham. Belum paham. Coba yang lan, coba. Lan arida. Ini karena 4 huruf. Lan urida. Iya, ini pun seperti ini, asal dikasih baris depan enggak mau, kalau enggak dikasih tak. Kan gitu. Kan mau tuh. Gitu bentuknya. Enggak jelas. Jadi lan urida. Urida. Urida artinya
ingin aku itu makanya murid isim fa'il. Kalau urid kan berarti menginginkan. Kalau murid gitu juga orang yang Yang menginginkan. menginginkan. Lan urida tidak akan. Akan ingin aku Ya, tidak menginginkan aku atau atau kamu menginginkan. menginginkan kami. Kami. Ya, kami. Apa jawab? Lan. Nuri? Urida. Salah. Nuridu. Gitu. Di sini kan apa? Tidak ada lan. Ya. Jadi lan urida tidak akan suka kami atau tidak akan suka aku atau tidak akan suka kami. Diulang lagi. Oh sebenarnya pasti di sini uridu juga. Ya, enggak apa. Sebab kalau apa berlawanan dia ini gitu. Jadi lan urida ini pasti urida karena ada lan. Au atau nuridu. Jawabnya nuridu. Coba ini terakhir. Kita pindah nomor 3 lagi. Tapi nafi juga, tapi enggak tampil lan, enggak tampil ma, enggak tampil lama, enggak tampil lam lagi. Titik-titik nuqat, nuktah 1 titik. Nuktatani 2. Kalau banyak titik nuqat, ya, titik-titik. Yaktubut talibud darsa. Setelah sedang menulis si murid pelajaran itu. Coba pakai lam. Lam tubil talibur darsi. Yaktubit Talibud. Ya, jangan yaktubit. Yaktubit talibur. Samsiah. Ya, lam yaktubit talibud darsa. Masuk lama. Lama Yaktubit talibur darsa. talibud. Ini kan dal samsiah. Talibud darsa. Masuk lan. Lan talibu. Lan yaktubat. Talibud. Ya, lam yaktubat ya. Lam lam yaktubut. Ya, lam yaktub. Lam yaktub. Ya, oh ya betul. Lam yaktubat talibut darsa. Kalau tadi lam yaktub. Tubit talibu. Ya, lam yaktubit talib. Ya. Talibud darsa. Ya, itulah. Berarti selesai pelajaran mengenai huruf nafi yang masuk ke fi'il mudhari ya, lan, lam, lamma. Nanti ada lagi nafi yang lain, tapi masuk ke fi'il madi lagi, insya Allah. Tapi diraunkan kepada hadis nanti atau Al-Quran supaya nampak tulisannya. Ini cukup melelahkan, panjang perjalanan berapa? 20 berapa? 32. Berapa? 32 ya? 32 huruf. Oh ya, 32 contohnya. 32 ini. Ya, tapi sambil santai melihat ayat-ayat, melihat hadis dapat pelajaran. Ilahuna faqat intahaina insyaallah sanuwassil. Nad'u ilallah Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmah wa takwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Syukran Ustaz.